Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9A dan B SMP Negeri 1 Sangatta Selatan, kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam. Seperti biasa, Ibu ingatkan ya, untuk belajar kalian siapkan buku catatan PAI-nya. Jadi materi yang Ibu sajikan dalam video berikut dicatat di buku catatan PAI. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita bertemu dalam bab 7 ayat Al-Quran tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi akan ada 3 perilaku terpuji yang kita bahas di sini, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. KD-nya adalah KD 3.1, memahami Az-Zumar ayat 53, An-Najm 39-42, Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis yang berhubungan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Indikatornya Quran surah Az-Zumar, An-Najm, dan Al-Imran, kemudian kosakata dan hukum tajwidnya, lalu hadis, kemudian pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Silahkan diperhatikan videonya, dicatat baik-baik di buku catatan PAI. Kemudian anak-anak disimak baik-baik video ini karena tugas untuk hari ini Ibu selipkan ya. Ibu selipkan di dalam video. Jadi Ibu tidak akan memberikan tugas di Google Form hari ini. Tugasnya hari ini adalah esai dan soalnya ada di dalam video ini. Kalian kirimnya juga jangan di Classroom tapi di WA Ibu saja ya, supaya lebih cepat Ibu koreksi. Nah anak-anak, ini adalah ayat tentang perilaku optimis ya, Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi anak-anak, dalam ayat ini Allah mengatakan kita jangan putus asa. Kalau mengurus apa-apa kita harus optimis, kita harus positive thinking ya. Kita harus percaya bahwa Allah pasti akan memudahkan segala urusan kita. Itu namanya perilaku optimis ya. Nah sekarang silahkan diperhatikan kosakata atau potongan-potongan ayat dari surah Az-Zumar ini. Potongan ayatnya dihafalkan, dibaca baik-baik, kemudian artinya atau kosakatanya atau terjemahan dari potongan-potongan ayat itu dihafalkan, dipasangkan baik-baik dengan pasangannya. Nah
sekarang kita lanjut melihat hukum bacaan tajwid dalam Quran surah Az-Zumar tadi. Ada dua contoh di sini. Yang pertama innallaha, yang mau kita lihat adalah lafal inna. Dia namanya gunnah. Gunnah artinya nun atau mim yang ditasydid. Ada baris tasydid pada nun atau mim. Jadi cara membacanya adalah dia harus didengungkan atau dilagukan. Jadi contohnya adalah innallaha, ya. Jadi harus didengungkan inna itu atau amma misalnya ya. Nun tasydid atau mim tasydid disebut bacaan gunnah. Kemudian yang lafal berikutnya adalah mirrahmatillah. Yang mau kita lihat adalah lafal Allah di sini. Dia didahului oleh baris kasroh atau i, yaitu ti, rahmatillahi. Jadi kalau dia didahului baris bawah atau bunyi i, maka lafal Allah itu disebut lam tarkik atau lam yang tipis ya. Lafal jalalahnya dibaca tipis karena dia didahului baris bawah atau baris i. Jadi kalau kita baca mirrahmatillahi, tidak boleh ditebalkan, mirrahmatillahi tidak boleh ya. Harus tipis karena dia didahului baris kasroh, mirrahmatillahi gitu ya. Jadi lafal jalalahnya dibaca tipis karena didahului baris kasroh. Nah, surah yang tadi adalah An-Najm ayat 39, 40, 41, dan 42 tentang ikhtiar. Ikhtiar arti bahasanya adalah usaha ya. Jadi ikhtiar adalah usaha kita untuk mencapai sesuatu. Kalian sudah membaca ayatnya tadi, terjemahannya, kemudian pengertiannya. Sekarang Ibu juga kosakatanya ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi tentang bacaan tajwidnya. Yang pertama wa al-laisa. Yang mau kita lihat adalah al-laisa, Allah, an-lah ya. Itu adalah nun mati bertemu dengan huruf lam. Dia namanya adalah idgham bila gunnah. La artinya tidak, gunnah tadi artinya berdengung ya. Jadi kalau nun mati bertemu dengan lam atau ro, maka hukum bacaan tajwidnya adalah idgham bila gunnah. Idgham yang tidak boleh dilagu. Jadi kalian tidak boleh membacanya wa alai, tidak boleh seperti itu ya. Tapi harus langsung ya, tidak boleh dilagukan, harus langsung. Nun mati harus langsung ke huruf berikutnya. Wa al-laisa tanpa
lagu sedikit pun. Jadi idgham bila gunnah ini berlaku jika nun mati bertemu lam atau roh, ya. Lanjut, lafal berikutnya adalah al-jaza al-aufa. Yang mau kita lihat adalah jazaa, ya. Itu adalah panjang atau mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Al-jaza artinya balasan, jazaa. Nah, dia disebut mad wajib muttasil, mad wajib yang bersambung atau masih dalam satu kata. Jadi madnya itu bersama dengan hamzahnya, mad bertemu dengan hamzahnya, dia adalah satu kata yang sama, yang dalam hal ini al-jaza itu berarti balasan. Jadi kalau ada panjang kemudian bertemu dengan hamzah dan itu adalah satu kata yang sama, maka dia disebut mad wajib muttasil. Dan mad wajib muttasil ini dibaca 6 ketukan atau 6 harokat. Jadi dibaca al-jazaa, seperti itu ya. Lanjut, ini adalah surah Al-Imran ayat 159 tentang perilaku tawakal. Jadi tawakal secara bahasa artinya menyerahkan. Dalam hal ini menyerahkan hasil keputusan kepada Allah setelah kita berusaha secara maksimal, ya. Misalnya mau ulangan nih, kita sudah belajar sambil mengaji, sambil berdoa, lalu kita ulangan. Nah, setelah ulangan dengan teliti, dengan baik, dengan on time, setelahnya kita menyerahkan keputusan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha, berikhtiar, aku sudah optimis, hasilnya terserah kepadamu ya Allah, karena aku sudah melakukan usaha terbaik. Itu namanya tawakal, menyerahkan hasil keputusan kepada Allah. Nah, sekarang kita akan membahas kembali tentang bacaan tajwid di dalam surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama adalah rahmatim minah. Yang mau kita lihat di sini adalah timmi, tanwin kasrotain, tanwin bertemu dengan huruf mim, ya. Rahmatim minah itu adalah tanwin bertemu dengan huruf mim atau baris 2 bertemu dengan huruf mim. Nama bacaannya adalah idgham bigunnah. Idgham dengan dilagukan atau didengungkan, ya. Jadi berbeda dengan bilagunna tadi, ini adalah bigunnah dengan berdengung. Tanwin atau nun mati
jika bertemu dengan huruf mim, maka dia harus dibaca berlagu. Misalnya, rohmatim mina, ya. Jadi bunyi tanwin itu dileburkan, dimasukkan ke huruf mim sambil dilagukan. Contoh yang kedua adalah azam ta. Yang mau kita lihat adalah mim mati, azam ta. Mim mati bertemu dengan huruf ta. Kalau kita membaca tidak mungkin kita melakukan nih azam ta, tidak mungkin, pasti langsung azam ta. Ini nama bacaannya adalah izhar syafawi. Izhar artinya jelas, jadi harus diperjelas itu bunyi mim matinya. Azam ta, benar-benar kita menutup mulut kita pada saat menyebutkan bunyi mim mati ini ya. Azam ta, harus diperjelas bunyi mim matinya. Jadi istilahnya dalam tajwid adalah izhar syafawi. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan tugas KD 3.1 tadi, yang 5 nomor tadi ya. Hari ini juga dikerjakan, dicatat pertanyaan dan jawabannya di buku catatan PAI, lalu difoto, dikirim ke WA ibu ya. Kemudian tugas membaca, kemudian menghafal, segera kirim juga lewat WA ibu ya. Kalau yang membaca boleh klip suara, kalau yang menghafal harus video supaya ibu lihat kalau kalian benar-benar memang sudah hafal ayat tersebut. Kemudian menghafal ini boleh dicicil ya, seperti biasa. Az-Zumar dulu, lalu Ali Imran dulu, atau An-Najm dulu ya. Tapi sesegera mungkin. Oke. Jadi kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.